Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini saya mungkin tadinya nggak niat pengen bikin konten ya untuk free practice kedua, karena memang biasanya untuk free practice kedua itu saya nggak bikin karena ya buat apa ya, karena kita udah tahu juga hasil dari practice itu menentukan pembalap Moto2 masuk kualifikasi 1 ataupun kualifikasi 2. Kita udah bahas masalah practice itu, Mario berhasil menyelesaikan di posisi ke-9 dan dia berhak langsung ikut kualifikasi 2. Nah, untuk sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina ini untuk waktu Indonesia Barat, kualifikasi 2 itu sekitar jam 12 malam lewat ya. Jadi mungkin ya setengah 1 kurang lah ya. Untuk itu sebenarnya saya nggak pengen bikin konten, tapi setelah habis apa ya, sekarang bulan Ramadan ya, habis taraweh tuh banyak komentar dan juga DM yang nanya, "Bang, kenapa Mario ngedrop di saat free practice kedua ini hingga posisi ke-23?" Ya, otomatis saya langsung lihat juga hasilnya dan kita lihat datanya aja kan. Dan hasilnya ternyata kalau saya lihat datanya sebenarnya bukan dia ngedrop, tapi itu dia melakukan strategi yang sebenarnya juga sudah direncanakan bersama Honda Team Asia, dan hasilnya nanti kita lihat nih. Ini bukan masalah posisi ya, karena memang hasil free practice kedua ini nggak menentukan apapun. Namanya juga free practice ya kan, free bebas practice latihan, jadi latihan bebas kedua dan tidak menentukan apapun, tidak menjadikan ini posisi berapa nantinya di kualifikasi dan ataupun posisi start ya enggak, tapi ya kita bahas aja lah. Untuk hasilnya sendiri free practice kedua itu seperti ini, pembalap asal Inggris yaitu Jack Dixon dengan Mark VDS dengan sasisnya Bosco Tsuro itu mencetak lap time 1 menit 41 detik 486. Totalnya dia menghabiskan 17 lap dan lap time terbaik dia di lap ketiga. Oke, langsung aja kita scroll ya. Mario Suraji itu di posisi ke-23. Nah, ini Mario Suraji di posisi ke-23 dengan lap time 1 menit 42 detik 648 dan dia menghabiskan totalnya di saat free practice kedua itu 14 lap, dan lap time terbaik dia ini dia dapat di saat lap kedua. Nah, itu banyak juga tuh yang komentar, "Bang, kenapa Mario cuma muterin 2 lap aja? Apakah terjatuh? Ada masalah kah? Kok cuma 2 lap aja ikut free practice kedua?" Jadi mungkin agak salah ya. Jadi di sini bisa kita lihat nih total ya kan, totalnya itu berapa lap, dan ini lap yang dimaksud 2 itu adalah dia mendapatkan lap time terbaiknya itu di lap kedua. Nah, kalau kita buka data seperti ini kan jelas ya, cuma mungkin banyak orang yang cuma dapat informasi dari Instagram yang ngepost gitu kan, result dan tidak ada keterangan lebih lanjut, tidak menerangkan lebih lanjut, akhirnya orang yang gitu ya. Oke, Mario sendiri mencetak top speed di saat free practice kedua itu 279,2 km per jam. Dan ini jauh lebih rendah karena kemarin udah kita ikutin dari saat free practice 1 dan juga practice itu Mario mencetak 281,1 atau 2 km per jam. Oke, lanjut ya. Untuk all time lap record sendiri terbarukan ya kan sejak free practice kedua ini jadi Jack Dixon yang dimana 1 menit 41 detik 486. Nama Jack Dixon ini menggantikan kemarin kan posisi dari Manuel Gonzalez ya, dan jadinya ya, lap time ini yang menjadi sementara nih bisa kita katakan all time lap record di sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina, karena masih ada kualifikasi 1, kualifikasi 2. Apakah akan ada lagi yang mengkoyak-koyakan? Wah, kita nggak tahu juga kan. Wah, pastinya kita tunggu juga. Oke, bagaimana dengan kombinasi practice time ya? Kalau kita lihat ya seperti ini, dan ya sebenarnya ya tadi saya bilang kan untuk lap time atau hasil ini kan maksudnya kombinasi free practice 1, free practice 2. Dan lanjut aja kita scroll masalah top speed dan average, dan pastinya tadi kita udah lihat Mario cuma bisa mencetak 279 dan nggak akan di posisi teratas. Yang paling kencang itu Tony Arbolino dengan Bosco Tsuro di tim Blue Crew Pramac Moto2 ya kan, Yamaha dengan 290,9 km per jam, dan Mario kalau kita lihat di posisi terbawah hanya dengan 279,2 km per jam. Nah, yang tadi saya maksud adalah ini nih ya, kronologi analysis of performance, atau kalau bahasa saya sih data respace ya. Kita langsung scroll aja sampai di posisi 23 yaitu Mario Suraji. Nah, ini nih ya Mario Suraji. Jeng. Nah, ini posisi 23. Kita lihat lap time-nya Mario. Nah, di putaran pertama atau di saat Mario masuk itu ya 3 menitan, dan di lap kedua itu Mario mencetak 1 menit 42 detik 648, dan ini menjadi lap tercepat dia di saat free practice kedua. Nah, konsisten ini nih yang saya maksud tadi di kalimat awal ya, bagaimana datanya. Ini datanya seperti ini.
Dari lap ketiganya sampai lap 6 Mario konsisten di 1 menit 43 detik. Dari lap 7 dia turun 1 menit 45 detik. Yang lain di lap ke-8 dia 1 menit 43. Di lap 9 dipertajam di 1 menit 42 detik. Dan di lap 10 ini masuk ke pit ya. Jadi dia tidak tercatat. Dan ketika round 2-nya Mario kita lihat sudah bisa mencetak 1 menit 43 detik, 1 menit 42 dan 1 menit 42. Totalnya 14 lap. Mario mengitari sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina di saat free practice 2 dan melaksanakan strategi itu long run ya. Simulasi balapan lah kalau bahasa simpelnya, simulasi balapan. Dan lap time dia tuh berkisar di antara 1 menit 42, 1 menit 43. Wow. Artinya dia nggak berusaha mencetak lap time terkencang, dikejar 1 menit 41 detik nih gitu kan untuk bisa di posisi teratas ataupun seperti apa, enggak. Tapi dia berusaha untuk memanage ban. Nah, ini mungkin nih, memanage ban dari Pirelli dan juga mengatur segala macam simulasi balapan di saat free practice kedua. Namanya free practice kedua ini ya nggak menentukan apapun sekalipun dikombinasikan, karena memang sudah pasti gara-gara practice kemarin menentukan posisi kualifikasi 1 ataupun kualifikasi 2. Dan mendingan fokus aja untuk simulasi balapan sepanjang free practice kedua ini ya kan, dimana waktunya itu kurang lebih ya hampir-hampir nggak jauh beda dikit lah ya dengan nanti waktu saat balapan. Dan cuacanya kemungkinan ya so-so lah ya kan. Dan ini adalah catatan lap time Mario ketika simulasi balapan. Kalau bahasanya saya ya simulasi balapan long run, dia melakukan cukup banyak ya, kurang lebih 10 lap di percobaan pertama itu, dan itu bisa kita katakan termasuk long run ya. Dan lap time-nya konsisten di 1 menit 42 detik itu ya it's okay, karena itu yang dibutuhkan. Nanti ketika balapan harus bisa mencetak lap time berapa gitu kan, harus bisa mengukuhkan waktu putaran berapa. Dan ini kalau buat saya bakal jadi sesuatu yang paling penting, karena nanti ketika race itu tinggal data-data dari kombinasi free practice 1, free practice 2 diakumulasikan apa yang terbaik, dan itu yang akan dipakai nanti ketika balapan ataupun nanti ketika kualifikasi. Tapi mungkin kualifikasi setupannya berbeda karena harus mencetak hot lap tercepat. Itu pasti ya otomatis ya bensinnya nggak terlalu banyak dan bannya pun pakai yang seperti apa kan, komponnya kan yang lebih ideal untuk bisa langsung mencetak hot lap yang tercepat. Itu wow, mereka udah lebih ngerti. Tapi paling nggak untuk free practice kedua, buat teman-teman semua harus dipahamin bahwa di kelas Moto2 free practice kedua itu ya sebenarnya nggak berpengaruh apapun, karena sudah ditentukan di saat practice ya kan. Kemarin di hari Jumat practice itu yang menentukan pembalap akan mengikuti kualifikasi 1 capek-capek dahulu dan memperebutkan posisi 4 teratas untuk berjuang di kualifikasi 2, ataupun sudah mendapatkan tiket langsung kualifikasi 2 yang dimana memperebutkan posisi 1 hingga posisi ya 18 lah, jadi kan, atau 15 ya kan, untuk ya tadi saya bilang kan, untuk mendapatkan starting grid di hari Ahadnya ketika balapan. Oke. Kayaknya ya udah pada cukup paham untuk masalah kecepatan sektor di sektor 1, 2, 3 dan 4 ya. So-so lah pasti Mario akan di posisi terbawah dengan lap time itu, karena ya kita lihat ya pastinya demikian, karena dia tidak berada di posisi zona top 10 dan pastinya ya ada di posisi terbawah. Tapi paling nggak yang kita tekankan adalah ketika free practice 2 itu bagaimana lap time dia secara keseluruhan tadi ini kan ya. Kalau bahasa saya sih mungkin apa ya, race pace ya kan, apakah konsisten di 1 menit 43 teng 1 menit 42 dipertajam ataupun random ngacak gitu kan, 1 menit 45 terus 143 terus mungkin 146. Wah, itu kan ada masalah tuh pembalap, kenapa dia bisa lap time-nya acak adut gitu. Oke, gini aja mungkin kontennya, konten ringan, konten singkat aja, sehat-sehat buat teman-teman semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.